Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah bi ni'matihi tatimmus shalihat. Wassalatu wassalamu ala sahibis syafa'at Sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Sahibul bait, tuan rumah, Bang Haji Ruslan beserta keluarga, semoga senantiasa Allah pelihara kesehatannya dan Allah tambah-tambah keberkahannya. Seluruh teman-teman dari Bulak Timur tanpa terkecuali juga semoga senantiasa Allah pelihara kesehatannya. Seluruh jamaah yang hadir pada kesempatan malam hari ini, khususnya Ketua Majelis Bapak Ahmad Soma, semoga kita semua disehatkan lahir batin kita. Allah tambah-tambah keberkahan hidup kita. Allah istiqomahkan kita di dalam kebaikan dan telah diwafatkan dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah wa syukurillah, pada kesempatan malam hari ini kita bisa bersilaturahim kepada teman-teman kita di Pulau Timur, khususnya di Majelis Darul Ihsan. Alhamdulillah kita doakan cita-cita mulia dari Bang Haji Ruslan, pendidikan di dunia pendidikan ini semoga Allah berikan kemudahan, Allah berikan keberkahan, maju membawa kemaslahatan untuk umat. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah kalau pembangunannya mah bentar lagi selesai ya. Bentar lagi selesai. Alhamdulillah tahun ini sudah membuka dan dapat satu kelas. Semoga di tahun berikutnya makin banyak, makin banyak. Yang mau melamar silahkan. Atau melamar jadi apa? Silahkan. Jamaah yang dirahmati Allah, pada kesempatan malam hari ini kembali Allah kumpulkan kita di taman surganya Allah, majelis ilmu, majelis Al-Quran. Semoga setiap huruf yang nanti kita baca akan menjadi kafarah, menghapus dosa-dosa kita, menjadi nur, cahaya di dalam hati kita. Cahaya itu akan terus menemani kita sampai nanti kita masuk liang lahat, sampai nanti di persidangan Allah dihantarkan kita oleh Al-Quran kepada surganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Jamaah yang dirahmati Allah, kita akan kembali melanjutkan kajian tajwid kita dengan buku panduan yang bu'a. Sudah kebagian semua ya? Di bawah kan? Nah, di bawah terus Pak. Satu paket. Jadi di dalam tas Bapak ada Al-Quran, ada yang bu'a, ada kitab Nasuhul Ibad. Itu satu paket. Jadi tasnya jangan gonta-ganti. Kalau gonta-ganti nanti kejajaran lupa. Silakan dibuka. Kita kemarin sudah membahas tentang idgham. Idgham bin gunnah. Kita buka halaman 6. Sekarang kita lanjut idgham bila gunnah ya. Belum kan itu? Halaman 6 idgham bila gunnah. Bapasakan pulpennya juga. Bismillahirrahmanirrahim. Idgham bila gunnah. Idgham artinya apa? Memasukkan. Ini ada yang masih belum hafal. Idgham artinya apa? Memasukkan apa? Suara nun sukun. Ya, suara nun sukun atau tanwin. Bila gunnah, bila dengan tanpa, gunnah dengan tanpa berdengung.
memasukkan suara nun atau tanwin ke dalam huruf yang ada di depannya, tapi tidak boleh bertemu. Ini beda-bedanya idgham bilangguna dengan idgham bigunna. Bila la itu artinya tidak di dalam bahasa Arab, bila dengan tanpa bertemu. Idgham bilangguna hurufnya ada dua, lam dan ro. Cuman dua Pak. Kalau nggak hafal kebangetan nih. Cuman dua, lam dan ro. Kalau idgham bigunna berapa hurufnya? Sebutkan. Hafal semua ya. Bang Indang dapat apa Bang Indang? Ya, dibolak-balik buat terserah sih. Cuman yang paling enak yang mu itu paling enak. Jadi cepat apa? Cuman dua hurufnya lam dan ro. Jadi nanti kalau ada nun sukun, nun mati atau tanwin, baik fathatain, kasrotain, dhammatain, kok ketemu lam atau ro, maka wajib dibaca idgham bilangguna tanpa dengung. Gampang ya Bapak ya? Gampang, tinggal diinget-inget. Kita langsung praktekkan ke dalam contoh. Contoh pertama, milladunhu malallubada milladunhu. Ya. Mana yang dibaca idgham bilangguna? Mil. Kenapa dibaca idgham bilangguna? Ya, ada nun mati bertemu dengan lam. Makanya huruf nun dimasukkan ke dalam lam. Walaupun seandainya penulisannya tanpa tasdid ini kan dibantu tasdid Pak. Umpamanya Bapak menemukan penulisan tanpa tasdid, tetap cara membacanya ditasdidkan. Mil ladunhu. Tidak boleh dengung. Jadi bacanya nggak boleh begini. Mil ladun, nggak boleh. Mil ladunhu. Tidak boleh ada dengung sedikit pun. Pok Bapak ayun walaupun satu ketukan, dengungannya tetap nggak boleh. Milladun, tetap itu namanya diayun, nggak boleh. Milladunhu, tidak ada boleh, tidak boleh ada jeda sedikit pun. Tidak boleh milladun, nggak boleh. Jelas Bapak Ibu? Ibunya nggak ada. Nah itu. Terus di belakangnya ada nun mati lagi tuh. Non mati bertemu ha, kira-kira apa hukumnya? Idhar apa? Kenapa disebut idhar halki? Non mati bertemu huruf idhar halki, bertemu huruf halki. Halki artinya apa? Huruf yang keluar dari tenggorokan. Ya, tenggorokan. Ada berapa huruf idhar halki? 6. Coba sebutkan, Bang Oman, nggak hafal di Bang Oman nih. Idhar. Ya, benar Pak Suci? Daripada resiko ada betulan. Kita harus benar-benar dihafal. Hafalnya di luar kepala. Di luar kepala itu nggak pakai pikir, langsung. Nah itu namanya hafal di luar kepala. Kalau masih mikir kelamaan itu nanti. Itu huruf idhar. Begitu juga Bapak kalau lagi azan, hati-hati. Contoh ada azan, kalimat azan yang mana itu ada idgham bilangguna. Asyhadu alla ilaha illallah. Tulisannya itu an dan la. Hati-hati, jangan didengungkan. Kadang-kadang kan dibaca dengung.
Asyhadu Allah. Loh kok didengungkan gimana? Lagu boleh tapi jangan merusak tajwid. Tetap tidak boleh dengung. Asyhadu Allah gitu Pak. Jangan asyhadu Allah. Itu Bapak udah dengungin tuh. Padahal penulisannya la, non mati bersemu la. Seperti itu. Nah, itu diperhatikan. Jadi kapanpun dimanapun Bapak kok ada non mati ketemu salah satu huruf idgham bila gunnah, ada berapa hurufnya? 2. Lam dan ra, maka wajib dibaca idgham, tidak boleh sedikit pun nggak boleh. Nah, ini tidak boleh ada toleransi. Begitu dikasih toleransi, kebiasaan itu nanti. Jadi dengung mulu, nggak boleh. Baik, contoh sampingnya yang tadi sudah kita baca. Malalubada, tidak boleh malalubada, nggak boleh dengung. Langsung malalubada. Itu dibantu dengan tasdid. Seandainya nggak ada tasdid, tetap bacanya ya begitu. Malalubada, karena ada tanwin bertemu dengan lam. Depannya itu huruf lam. Jadi idgham bila gunnah. Gampang apa susah? Gampang Pak ya? Tinggal diingat-ingat, dihafalin hurufnya. Makanya sering praktek. Caranya sering praktek itu sering membaca Al-Quran. Nah ketika Bapak membaca Al-Quran, terus Bapak bertemu nun sukun atau tanwin, hati-hati. Bapak perhatiin betul huruf di depannya itu apa. Apakah huruf idhar, apa huruf idgham bi gunnah, atau huruf idgham bila gunnah. Nah ini kan harus hafal Pak. Kalau nggak hafal, buka buku kelamaan. Makanya harus hafal. Hafalnya benar-benar di luar kepala. Nah itu nanti akan bisa terjadi hafal seperti itu kalau biasa dibaca Quran, biasa dipraktekkan. Nanti akan terjadi refleksnya itu muncul sendiri Pak. Refleksnya muncul. Jadi nggak usah pakai mikir, udah tahu ini pasti bacaan ini, itu refleksnya muncul. Itu kebiasaan. Contoh yang berikutnya. Walakin la ta'lamun. Walakin la ta'lamun. Humazatil lumazah. Humazatil lumazah. Kan gampang Pak kalau begitu. Cuma kadang-kadang kalau pas praktek itu kenapa kok salah itu. Kadang-kadang dibaca dengung. Walakin la ta'lamun, jelas salah. Ma humazatil lumazah. Ya, boleh. Dan di situ di dalam surah Al-Humazah kan dari awal udah ada idgham bila gunnah. Wailul likulli humazatil lumazah. Wailul itu udah idgham bila gunnah itu. Tanwin bertemu lam. Ini kadang-kadang ada yang baca dengung. Wailul likulli humazatil. Kok jadi dengung semuanya gimana? Gak boleh. Dan itu sejelas bila gunnah tanpa dengung. Contoh berikutnya. Min liqa'ih. Min liqa'ih. Hudan lil muttaqin. Hudan lil muttaqin. Ya, min liqa'ih. Kenapa dibaca idgham bila gunnah? Nun sukun bertemu. Hudal lil muttaqin, mana dibaca idgham bila gunnah? Dal. Ya, kenapa dibaca idgham bila gunnah? Tanwin bertemu lam. Ngapain mereka ketemu? Itu nggak usah dijawab Pak. Terserah dia mau ketemu ngapain dia. Bapak nggak usah mikir itu. Uyang nanti Bapak. Iya ya. Ngapain mereka ketemuan ya? Nggak usah dipikirin Pak Suci itu mah. Takutnya itu dipikirin sampai kiamat nggak bakal ketemu jawabannya. Iya, ngapain ya? Tapi bertemu lam kayak gak ada kerjaan. Itu nggak usah dipikirin Pak.
Yang dipikirin cukup apa hukum kalau ada tanwin bertemu dengan lam. Apa hukumnya Pak Suci? Bila guna. Apa artinya bilang guna? Memasukkan Bilang guna. Apa artinya bilang? tanpa bertemu. Tanpa bertemu. Coba itu benar jawabannya itu. Hudal lil hudal. Jangan sampai hudal itu jangan. Baik, masuk ke contoh roh. Contoh roh. Mir Rasul Rajulur Rashid. Ya. Bapak kalau membaca waqaf, punya contoh waqaf lam, ya udah berhenti di lam. Mir Rasul, udah jangan ditambah-tambahin Pak suaranya. Pokoknya kok kadang-kadang tuh muncul suara Mir Rasul, apalagi mingkem, jangan buru-buru mingkem, habiskan dulu suara lam. Mir Rasul baru mingkem. Kalau Bapak buru-buru mingkem yang terjadi Mir Rasul lum, ini ya, tambah nada nggak boleh itu, menambahkan huruf em. Terus membaca waqaf, hati-hati kadang-kadang ada suara apa ya, senau. Contoh waladdallin, gitu doang itu udah salah Pak. Habiskan aja lin, titik, jangan ditambah-tambahin. Kalau Bapak tambahin lin, gitu doang, itu udah salah. Makanya harus benar-benar teliti. Mir Rasulin, mana yang dibaca idgham bilang guna? Dengerin dulu pertanyaannya, mana yang dibaca idgham bilang guna? Mir, gitu Pak. Kenapa dibaca idgham bilang guna? Dan mati bertemu roh. Apa artinya bilang guna? Tanpa bertemu. Ada berapa huruf idgham bilang guna? Sebutkan Pak ya. Lamro. Kenapa kok cuma lamro? Itu nggak usah dipikirin Pak. Takutnya sampai rumah, iya kenapa cuma lamro ya? Kenapa nggak ditambahin 3 lagi? Itu nggak usah dipikirin, sampai kiamat nggak bakal ketemu. Kadang-kadang itu malah mikir yang enggak. Nah itu nampak. Begitu juga rajulur rasyid, tanwin bertemu dengan gitu. Gampang insyaallah. La'ir raja'na Raufur Rahim. Getaran ro jangan lebih dari 3 getaran. Kok Bapak tambahin malah salah. Raufur Rahim, kebanyakan Pak itu. Getaran kebanyakan. Cukup 2 maksimal 3. Raufur jangan fur, malah salah. Raufur Rahim. Bawahnya mir rabbihim wa qudurir rasiyat. Wa qudurir rasiyat. Mana dibaca idgham bilang guna? Rir. Kenapa dibaca idgham bilang guna? Tanwin bertemu ro. Apa artinya bilang guna? Tanpa dengung. Ya, alhamdulillah selesai hafal. Kita lanjut langsung yang keempat. Lanjut Pak ya. Tambah 1 lagi. Karena ini terlalu mudah kalau cuma 1. Terlalu mudah itu.
Yang keempat, iqlab. Apa artinya iqlab? Balikkan. Iqlab secara bahasa itu merubah atau mengembalikan atau membalikkan atau merubah. Apa yang dirubah? Nah, ini nanti. Yang dirubah adalah suara non sukun atau tanwin. Kapan suara non sukun tanwin dirubah? Yaitu ketika bertemu dengan ba. Jadi huruf iqlab ada berapa? Cuman satu. Kok nggak hafal itu banget tuh. Nah, ini biasanya keder antara iqlab dengan ifak syafawi nanti, Pak. Nah, biar gak keder. Kalau iqlab nun mati bertemu ba. Kalau ifak syafawi mim mati bertemu ba. Nah, itu nanti jangan sampai keder. Iqlab jadi cuman satu hurufnya yaitu ba. Caranya gimana? Kita praktekkan, Pak. Contoh yang pertama, tulisannya yang bu'an. Yang bu'an, non mati bertemu dengan ba. Dirubah jadi apa? Iqlab. Iqlab itu merubah. Non ketika dimasukkan ke dalam ba, ya, non bertemu ba, itu nanti suara non dirubah menjadi suara mim. Kenapa dirubah jadi suara mim? Sebab namanya ba itu adalah huruf yang keluar dari bibir. Coba Bapak nggak usah mingkem ucapin ba. Nggak usah mingkem, bisa nggak? Nggak bisa kan? Karena itu memang huruf yang keluar dari kedua bibir kita. Nah, ketika didengungkan, maka yang muncul suara mim. Jadi merubah suara nun menjadi suara mim dengan didengungkan panjang satu alif. Jadinya yang bu'an dibacanya yang bu'a. Ada? Yang bu'a. Jangan begini, yap bu. Kalau yap nggak bisa dengung. Nah, biar dengung dirubah menjadi mim. Gitu, Pak. Jadi yang bu, yang bu itu begitu yang kita udah siap masuk ke huruf mim, huruf ba, yaitu di bibir. Yang bu'a. Yang bu'a. Selanjutnya ayatam bayyinah. Ayatam bayyinah. Di situ tidak ada tanwin penulisannya, tidak ada tasdid penulisannya. Ya, beda dengan idgham binggunah. Kalau idgham binggunah non mati ketemu wawu ada tasdid, ketemu mim ada tasdid. Tapi ini non mati bertemu ba, penulisannya nggak ada tasdid. Kenapa? Karena memang tidak ditasdidkan, cuma dirubah suara nun menjadi mim. Gitu. Kalau ditasdidkan malah susah. Yap bu, malah susah. Makanya yam dirubah jadi mim. Maka tulisannya nggak ada tasdid. Begitu seterusnya. Jadi kapan saja Bapak bertemu non sukun atau tanwin kok depannya berubah ba, maka bacanya iqlab, dirubah jadi mim dan berdengung. Contoh dalam bahasa Indonesia begitu juga loh, Pak. Guru saya dulu ngajarinya begitu. Contoh di Kudus itu ada namanya rokok jambu bol. Jambu bol itu tulisannya JAN B U, jambu. Tapi bacanya jambu. Kenapa? Ada non mati bertemu dengan begitu, Pak. Jadi kalau ngucapin, ada jambu bol. Jadi kita latihan tajwid gitu. Gitu. Tulisannya begitu, jambu.
Jambul, jambul itu saya jambul, dibaca jambul. Begitu seterusnya. Selanjutnya ambiuni. Mana yang dibaca iklab? Kenapa dibaca iklab? Iklab itu dengung apa jelas? Dengung. Panjang dengungnya satu alif. Contoh berikutnya, Sami'un basir. Mana yang dibaca iklab? Kenapa dibaca iklab? Tanwin bertemu ba. Sami'un menjadi sami'um bas mingkem. Karena mim itu mingkem. Mim dan ba itu satu makhraj. Mingkem. Membaca basir, hati-hati Pak. Shotnya dimonyongkan, roknya meringis. Jangan monyong terus. Bapak perhatikan saya. Sami'um basir. Sir. Langsung meringis, monyongnya di awal doang. Basir. Jangan begini, basir. Salah. Atau meringis semua, basir. Ya salah lagi itu. Jadi sin kan. Nah, bedanya sin sama shot, monyongnya. Jadi bacanya Sami'um basir. Sami'un basir. Ya, monyongnya di awal doang. Sir. Itu sekalian latihan makhraj. Begitu caranya. Contoh berikutnya, mim ba'di. Itu dibantu ada mim kecil di situ, ya. Nah, umpamanya kok nggak ada mim kecil, tetap dibaca mim. Gitu loh Pak. Jadi Bapak jangan tergantung dengan tanda-tanda seperti itu, tapi lebih kepada tergantung pada kaidah. Kalau kaidah udah dikuasai, mau ada tanda mim kayak kak enggak, kayak tetap dibaca mim. Latifum bi'ibadih. Latifum bi'ibadih. Ti. Baca to-nya. Ti. Lati. Ya. Jangan asal lati. Ya, salah itu. Dimonyongkan. Latifum bi'ibadih. Latifum bi'ibadih. Baik, ada yang mau ditanyakan? Cukup? Nah, wallahu a'lam bishawab. Sekarang kita lanjut taksim. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabiyyil Mustafa Sayyidina wa Habibina wa Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi adh-dhahirin at-thayyibin. Thumma ila hadratin jami'i ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wa awliya'i wa syuhada'i wa sholihin wa sahabati wa tabi'in wa ulama'i wa musannifin wa jami'il malaikatil muqarrabin. Thumma ila hadratin jami'i ahlil qurra wal mufassirin wal fuqaha'i wal muhadditsin wa a'immatil arba'ati radhiyallahu anhum. Thumma ila hadratin jami'i awliya'illahil kiram min masyariqil ardi wa magharibiha min barriha wa bahriha wa usulihim wa furu'ihim wa nahussu khususan sultanil awliya'il arifin Sayyidina Syafi'i Abdul Qadir Al-Jilani qaddasallahu asrarahum wa nawwara daraihahum wa yu'li darajatihim wa amitana bimadadihim wa amdir alaina baisa karamatihim syai'un lillahi wa lana wa lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin.
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ثم إلى حضرة جميع أهل القبور من صاحب الحاجات ومنهم إلى حضرة الروح Bapak Liman bin Bapak Sari wa ila hadratir Bapak Haji Aman bin Bapak Liman wa ila hadratir Bapak Haji Rustiana bin Bapak Haji Aman wa ila hadratir Bapak Haji Ade Yuyu bin Bapak Jadi Suwadi wa ila hadratir Bapak Nisa Sudia bin Bapak Haji Jaman wa ila hadratir Bapak Haji Adin bin Sahirin wa ila hadratir Bapak Hasim bin Bapak Kaimin wa ila hadratir Bapak Qosam bin Bapak Kakang wa ila hadratir Bapak Ami binti Ibu Ami binti Bapak Sare wa ila hadratir Ibu Maimunah binti Bapak Haji Adin wa ila hadratir Ibu Merah binti Bapak Kutang wa usulihim wa furu'ihim ghafarallahu lahum dhunubahum wa satara uyubahum wa sabbata imanahum wa ja'alul jannata maswahum syai'un lillahi wa lana wa lahumul fatiha. A'udhu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. ثم إلى حضرة جميع آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وإخواننا وأخواتنا وعماتنا وعماتنا وأخوالنا وخالاتنا وأصدقائنا وأقربائنا ولمشايخنا ولأساتذتنا